Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini, pembahasan kita pada bab yang ke-23 dari pembahasan Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan kita sekarang masuk pada hadis dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi ini masih bab ma jaa'a anna ba'dha hadhil ummati ya'budul awthan. Wah, ada bab yang menjelaskan dalil-dalil bahwa ada sebagian dari umat ini yang mereka menyembah berhala. Dan sudah disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Musannif rahimahullahu taala ayat-ayat yang membicarakan tentang umat terdahulu, yaitu al-Yahud wan Nasara, yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan terjadi juga pada umat ini. Oleh karena itulah Al-Musannif rahimahullahu taala Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi An-Najdi mendatangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang menjelaskan bahwa umat ini akan mengikuti orang-orang sebelum mereka. Berkata Syekh Al-Musannif rahimahullahu taala, an Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Hadzwal qudzati bil qudzati. Sejajar seperti bulu yang ada di bagian belakang anak panah. Ya, hadzwal qudzati bil qudzati. Jadi sejajar persis seperti bulu-bulu yang ada di belakang anak panah. Hatta law dakhalu juhra dabbin. Sehingga kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang, dhab ini ya kadal Arab ya, jadi dia hidup di gurun pasir yang lalu kemudian dia membuat lubang di pasir tersebut. Kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang dhab, la dakhaltumuhu, kalian pun akan ikut masuk ke dalam lubang tersebut. Padahal lubangnya berkelok-kelok di dalam. Qalu, mereka yaitu para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara. Apakah yang Anda maksudkan orang-orang sebelum kami adalah Yahudi dan Nasara? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman? Siapa lagi kalau bukan mereka? Akhrajahu, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini menjadi dalil, menjadi bukti bahwa apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu dari kalangan Yahud dan Nasara itu pun akan terjadi lagi pada umat ini. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menjelaskan beberapa kata, makna kata yang ada di dalam hadis tersebut. Sanana, yang pertama adalah sanana, bi fathis sin, dibaca dengan fathah sinnya, ai tariqa, yang berarti adalah jalan. Jadi kalau sunana itu yang jamak, kalau sanana ini berarti jalan. Kalau sunana, jalan-jalan. Atau ya tata cara ya, berarti juga tata cara. Man kana qablakum, orang sebelum kalian, alladzi qablakum minal umami, ya maknanya adalah umat-umat sebelum kalian. Orang-orang sebelum kalian dari kalangan umat-umat. Hadzwa, ini dibaca mansubun, dia baca nasab, hadzwa. Alal masdari, ya, sebagai masdar dari kata kerja yang dibuang, ai tahdzuna hadzwahum, itu kalian sejajar mirip persis seperti mereka. Ya, hadzwal qudzati, al-qudzah bi dhammil qafi, dibaca dengan dhammah qafnya,
wahidatul qudhadi. Al-qudhah adalah mufrad dari al-qudhad. Al-qudhad ini adalah jamaknya. Wahia rishus sahmi, yaitu bulu yang ada di belakang anak panah. Walahu qudhatani, dan satu anak panah memiliki dua bulu yang di belakangnya. Mutasawiyatani, yang sama lagi sejajar. Persis sama dan sejajar, persis mirip. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperumpamakan atau menggambarkan bagaimana umat ini mengikuti umat sebelumnya sampai mirip persis seperti dua bulu yang ada di bagian belakang anak panah. Persis, tidak ada bedanya. Hatta law dakhalu juhra dhabbin, sehingga kalau seandainya mereka ini ya orang-orang sebelum kalian, maksudnya ahlul kitab, mereka masuk juhra dhabbin, ke dalam lubang kadal Arab itu tadi, law tusuwira, kalau seandainya digambarkan dukhuluhum fihi, kalau digambarkan mereka masuk ya ma'a dhayqihi, padahal sangat sempit, kalian pun akan ikut masuk. La dakhaltumuhu, niscaya kalian pun akan masuk. Li syiddati sulukikum, karena kalian sangat mengikuti tariqa man qablakum, jalan orang sebelum kalian. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-yahudu wan nasara, apakah yang Anda maksudkan adalah Yahudi dan Nasara? Ini maknanya ahumul yahudu wan nasara. Apakah mereka itu adalah Yahudi dan Nasara? Alladzina nattabi'u sananahum, yang kita mengikuti jalan mereka. Aw ta'nil yahuda wan nasara, ataukah yang Anda maksudkan adalah Yahudi dan Nasara? Qala, Nabi sabdakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ini istifhamun inkariyun. Jadi ini pertanyaan bukan menanyakan siapa lagi, maksudnya adalah ya kalau bukan mereka siapa lagi, namanya istifham pengingkaran. Ai faman hum ghaira ulaika. Ya, maknanya siapa lagi mereka selain Yahudi dan Nasara itu. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadza lafdhu Muslimin. Tapi redaksi hadis ini adalah redaksi hadisnya Imam Muslim. Al-ma'na al-ijmali lil hadits, makna global hadis ini. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, khabaran dengan satu khabar, informasi, maknahu yang maknanya adalah an-nahyu, melarang, amma yatadammanuhu hadzal khabar, melarang apa yang dikandung dari hadis ini, yaitu apa? Anna ummatahu, sesungguhnya umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tada'u syai'an, tidak meninggalkan sedikit pun, mimma kana yaf'aluhu al-yahud wan nasara, dari apa yang dikerjakan oleh Yahudi dan Nasara, illa fa'alathu kullahu, kecuali umat ini pun mengerjakan semuanya. La tatruku minhu syai'an, tidak ada yang ditinggalkan oleh umat ini sedikit pun. Walau kana syai'an tafihan, bahkan sampai hal yang paling tafih itu yang enggak berharga sedikit pun. Ya, perkara yang paling hina, perkara yang paling kecil sekalipun tetap diikuti. Wa yu'akkidu hadzal khabara, dan menegaskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkuat, mentaukid hadis ini, memperkuatnya bi anwa'in minat ta'kidati, dengan berbagai macam bentuk penguatan, berbagai macam bentuk penegasan. Wahia, ini diantaranya adalah al-lamu, lam ya didatangkan di awalnya, lam al-lamul muwatti'atu lil qasam, lam yang merupakan dia permulaan bagi sumpah. La lamnya ini, la tattabi'unna, ini lamnya. Lalu kemudian yang kedua, penegasan yang kedua, penguat yang kedua adalah nunut taukid, dengan nun taukid, la tattabi'unna. Lalu kemudian selanjutnya wa wasfu musyabahatihim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati, menyerupai mereka, yaitu ahlul kitab, orang-orang sebelum kita, bi annaha ka musyabahati qudzatis sahmi lil qudzatil ukhra,
bahwa kemiripannya itu seperti bulu yang ada di belakang anak panah dengan bulu yang lain. Saking miripnya. Ya. Summa, ini jadi diperkuat bahwa umat ini akan mengikuti orang kaum terdahulu dengan pertama dengan lam, dengan nun taukid, lalu kemudian Nabi menyebutkan mirip seperti bulu yang di belakang anak panah, persis, tidak ada bedanya. Summa wasafaha, selanjutnya Nabi SAW mensifatinya bima huwa adaqqu, dengan sesuatu yang lebih detail lagi. Fit tasyabbuhi, dalam menyerupai bihim, dengan mereka. Yaitu apa? Bihaitsu law fa'alu syai'an tafihan ghariban. Jadi bihaitsu law fa'alu, di mana kalau seandainya mereka melakukan syai'an, sesuatu tafihan yang hina, yang remeh, ghariban, yang asing, lakana fi hadhil ummati, maka niscaya akan ada di tengah-tengah umat ini may yaf'aluhu, yang mengikuti sesuatu yang remeh dan asing itu. Tasyabbuhan bihim, dalam rangka mengikuti mereka. Jadi di sini disebutkan oleh Syekh, di antara penguat-penguatnya ini satu, yaitu dengan menyebutkan lam. Yang kedua, nun taukid, ya, dengan menyebutkan nun taukid, la tattabi'unna. Yang ketiga, mensifati seperti bulu yang di belakang anak panah, hadwal qudzah bil qudzah. Yang keempat, disifati bahkan kalau seandainya masuk ke dalam lubang biawa Arab, maksudnya ini kandal Arab, mereka pun akan mengikutinya. Ada 4 penguat disebutkan di dalam hadis ini, yang artinya bahwa betul-betul umat ini akan mengikuti orang-orang sebelumnya. Munasabatul hadits lil babi. Ketersesuaian hadis ini dengan judul bab. Anna fihi, bahwa sesungguhnya di dalam hadis ini dalilan, terdapat dalil ala wuqu'i syirki fi hadhil ummati, bahwa akan terjadi kesyirikan di tengah umat ini. Li'annahu wujida fil umami qablana, karena kesyirikan ini pun telah terjadi pada umat sebelum kita. Wa yakunu fi hadhil ummati, bahkan ada di tengah-tengah umat ini may yaf'aluhu, yang mengerjakannya ittiba'an lahum, dalam rangka mengikuti orang-orang sebelum kita. Jadi ini hadis menegaskan, kalau sebelumnya ayat menyebutkan tentang umat sebelum kita, Yahud, Nasara, termasuk orang-orang yang berkuasa pada masa Ashabul Kahfi, maka hadis ini menegaskan bahwa kita akan mengikuti jalan yang mereka, hadwal qudzah bil qudzah, sampai sangat detail sekali. Bahkan di sebagian hadis menyebutkan sedikit demi sedikit. Jadi ada proses juga. Jadi yang namanya tasyabbuh, mengikuti mereka, termasuk jatuh dalam kesyirikan, sedikit demi sedikit. Maka di dalam hadis yang lain disebutkan shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Nah, hadis ini menjelaskan kalau yang di dalam hadis yang disebutkan di sini oleh al-musannif adalah bagaimana begitu mirip menirunya. Kalau di hadis yang itu disebutkan bagaimana tahapan-tahapan meniru mereka, yaitu sedikit demi sedikit, yang akhirnya lama-kelamaan sampai betul-betul mirip, bahkan sampai sesulit apapun dikerjakan, ditiru. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, wuqu'u syirki fi hadhil ummati, terjadinya kesyirikan pada umat ini taqlidan, ya, karena mengikuti ikut-ikutan, liman sabaqaha minal umami, mengikuti umat-umat terdahulu. Yang kedua, alamun min a'lami nubuwati, ini termasuk tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Haitsu akhbara bidzalik, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan akan hal tersebut, akan terjadi nanti. Qabla wuqu'ihi, sebelum dia terjadi. Fawaqa'a kama akhbara, dan pasti akan terjadi sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti terjadi. Yang ketiga, at-tahdziru min musyabahatil kuffar, ini peringatan keras menyerupai orang-orang kafir. Jadi menyerupai orang kafir ini lama-kelamaan akan menyeret jatuh pada kesyirikan. Ini jangan dianggap remeh. Ya. Lalu kemudian yang keempat adalah at-tahdziru, juga ini adalah larangan dan peringatan keras, mimma waqa'a fihi al-kuffaru minasyirki billahi, dari perbuatan yang dimana orang kafir terjatuh pada perbuatan tersebut, yaitu berupa menyekutukan Allah
Subhanahu wa ta'ala wa ghairihi, dan selain kesyirikan, mimma harramallahu ta'ala, dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Jadi hadis ini ikhwatul iman a'azzakumullah menegaskan, menjelaskan bahwa kita akan atau akan terjadi pada umat ini orang-orang yang mengikuti cara hidup orang-orang sebelumnya. Ya, sehingga sangat mirip sekali. Lalu kemudian ikhwatul iman a'azzakumullah, selanjutnya Al-Musannif rahimahullahu ta'ala mendatangkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu. Hadis cukup panjang dan ditambah lagi ada riwayatnya Al-Burqani dibawakan di sini dengan faedah yang sangat banyak. Berkata Syekh Al-Musannif rahimahullahu taala, wali Muslimin, dan riwayat Imam Muslim, an Thauban, dari Thauban radhiyallahu anhu. Thauban ini mantan budaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melipat untukku bumi. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku melihat timur dan barat. Wa inna ummati, dan sesungguhnya umatku, saya belughu mulkuha, kekuasaannya akan mencapai ma zuyali minha, sebagaimana yang telah dilipatkan untukku, diperlihatkan. Ada bisa dibaca ma zuyali minha, bisa dibaca ma zawali minha. Jadi kekuasaan umatku akan sampai sebagaimana yang telah Allah perlihatkan kepadaku, timur dan barat. Wa utitul kanzaini, dan aku diberikan 2 gudang harta. Al-ahmara, yang berwarna merah. Ini yang dimaksud emas. Wal abyada, dan itu kepunyaannya orang Romawi ya. Wal abyada, dan yang putih, yaitu perak. Ini miliknya atau hartanya orang-orang Persia. Wa inni sa'altu rabbi li ummati, dan sesungguhnya aku memohon kepada Rabbku untuk umatku, alla yuhlikaha bisanatin bi'ammatin. Aku memohon untuk umatku kepada Rabbku agar supaya tidak membinasakan umatku dengan sanah ini adalah musim kering, bi'ammatin, yang merata di mana-mana. Jadi ini ada 2 riwayat, bisanatin ammatin tanpa ba, lagi pada kata ammahnya. Yang kedua dengan ba, bisanatin bi'ammatin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya umat ini tidak dibinasakan dengan musim kering secara merata di mana-mana, tidak. Memang ada di sebagian belahan negeri kekeringan, orang kelaparan, mati dengan sebab itu, tapi tidak merata ke seluruh bumi, tidak. Ya, artinya tidak membinasakan seluruh umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim. Dan aku mohon kepada Rabbku, wa alla yusallita, dan aku mohon agar supaya Allah tidak menguasakan alaihim, kepada umatku, aduwan, musuh, min siwa anfusihim, dari selain diri mereka sendiri. Artinya ya musuh nggak bisa menguasai kaum muslimin kecuali ketika kaum muslimin lemah dan seterusnya. Sehingga kemudian akhirnya ya kaum muslimin lah yang kemudian menghancurkan satu dengan yang lain. Fayastabiha baydatahum, maka lantas dianggap mubah ya, dianggap mubahlah kebanyakan mereka, kelompok mereka, artinya mereka saling berperang satu dengan yang lain. Wa inna rabbi qala, dan sesungguhnya Rabbku berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, idza qadaitu qada'an, apabila aku telah menetapkan satu ketetapan, memutuskan satu keputusan, fa innahu la yuraddu, sesungguhnya ketetapan itu tidak bisa ditolak. Wa inni a'taituka, dan sesungguhnya aku memberikan kepadamu, li ummatika, untuk umatmu,
alla uhlikahum bisanatin 'ammatin, aku tidak akan membinasakan mereka dengan kekeringan secara merata, tidak. Allah kabulkan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alla usallitu 'alaihim, dan aku tidak akan menguasakan atas mereka aduan musuh min siwa anfusihim, dari selain diri mereka sendiri. Fayastabiha baydatahum, maka lantas kemudian ini apa? Menghalalkan, ya, yastabi ini menghalalkan. Baydatahum, kebanyakan mereka, artinya sebagian mereka memerangi sebagian yang lain. Ya. Jadi baydatahum juga berarti apa? Wilayah mereka. Mereka pun akhirnya membolehkan atau membolehkan untuk menyerang wilayah mereka. Walau ijtama' alaihim man bi aqtariha. Walaupun ya apa? Orang berkumpul, orang-orang yang ada di sekelilingnya, tapi tadi sebagian negeri diserang oleh sebagian kaum muslimin, hatta yakuna ba'duhum, sehingga sebagian mereka yuhliku ba'da, membunuh sebagian yang lain. Iya, wa yasbi ba'duhum ba'da, dan sebagian lagi menawan sebagian yang lain. Jadi kaum muslimin akhirnya menghalalkan wilayah sebagian mereka diserang. Akhirnya kemudian terjadilah peperangan, saling membunuh, saling menawan satu sama lain. Sehingga kemudian ketika kaum muslimin lemah, maka kemudian dikuasai oleh musuh. Jadi semata-mata bukan karena musuhnya yang kuat, tapi ketika kaum muslimin yang lemah, maka dikuasai oleh musuh. Warawahu al-Burqani fi sahihi, dan Al-Burqani meriwayatkan hadis ini juga di dalam sahihnya. Wazada, dan Al-Burqani menambahkan hadisnya, redaksi hadisnya, wa innama akhafu ala ummati, dan tak lain tak bukan aku khawatirkan atas umatku, yang aku khawatirkan atas umatku adalah al-a'immatal mudillina, yaitu para pemimpin yang menyesatkan. Wa idza waqa'a 'alaihimus sayfu, apabila pedang sudah terhunus pada mereka, ya artinya terjadi peperangan, fitnah, lam yurfa ila yaumil qiyamati, maka tidak akan diangkat pedang tersebut sampai hari kiamat, yang artinya peperangan akan terus terjadi, tidak akan berhenti. Wala taqumus sa'atu, dan tidak akan datang hari kiamat, hatta yalhaqu hayyun min ummati bil musyrikin, dan tidak akan datang hari kiamat sampai ada sekelompok dari umatku yang mereka meniru, mengikuti orang-orang musyrik. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan, dan sehingga ada sekelompok dari umatku, wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthana, dan sehingga ada sekelompok dari umatku yang menyembah berhala. Nah, yang menjadi syahid ini, ada sekelompok dari umatku yang menyembah berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna 30. Dan sesungguhnya akan muncul di tengah umatku 30 pendusta. Ini bukan pembatasan. Jadi ini sebagiannya para ulama katakan yang dimaksud 30 ini pembesar-pembesarnya, tokoh-tokohnya. Kulluhum, masing-masing mereka, yaz'umu, mengklaim annahu nabiyyun, bahwa dia adalah nabi. Jadi termasuk munculnya nabi palsu itu ada termasuk tanda hari kiamat juga. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelah aku. Wala tazalu ta'ifatun min ummati, dan akan terus ada sekelompok dari umatku. Alal haqqi mansurah, yang terus menerus diberi pertolongan di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, tidak membahayakan mereka orang yang menghina mereka, yang mencemooh mereka, melecehkan mereka. Ya seperti sekarang ya, orang yang berpegang pada ajaran agama dilecehkan, dihina. Waliyadzubillah. Wala man khalafahum, dan juga tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya amrullahi tabaraka ta'ala, sampai datang perintah Allah, yaitu mereka diwafatkan. Orang mukmin diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, di dalam hadis ini yang menjadi dalil atau menjadi mahal asyahid, yaitu poin di mana di situ menjelaskan terkait dengan judul bab ini, yaitu wa hatta ta'buda fi amun min ummatil awthan,
sampai ada sekelompok dari umatku menyembah berhala. Jadi kesyirikan terjadi. Betul-betul akan terjadi lagi. Tidak seperti yang dianggapkan sebagian orang tadi dengan pemahaman orang udah ngucapin la ilaha illallah yang nggak akan kufur, nggak akan syirik. Nah, ini keliru. Nah, berkata Syekh Shalih Fauzan, tarjamatu Thawbana, biografi ringkas Thawban. Huwa, beliau Thawban adalah maula Rasulullah SAW, mantan budaknya Rasulullah SAW. Jadi maula itu budak lalu dimerdekakan, itu namanya maula. Sahibahu, beliau menyertai Nabi SAW, walazamahu, dan terus menerus menyertai Nabi SAW. Wasakana, dan beliau tinggal, Thawban radhiyallahu an, wasakana ba'dahu, dan setelah Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam beliau tinggal di Syam. Wa mata bi Himsa, wafat di Hims. Orang sekarang nyebutnya Homs. Sanata 40 wa 50 hijriyatan, pada tahun 54 Hijriah. Zawa liyal arda ay tawaha, Allah melipat bumi. Wa ja'alaha majmu'atan, dijadikan seperti terkumpul. Kahayati kaffin, seperti telapak tangan, fi mir'atin, yang di cermin, yang buruhu, yang ia bisa melihatnya. Jadi diperlihatkan bumi ini seakan-akan Allah lipat bagi Nabi SAW, sehingga Nabi SAW bisa melihat timur dan barat. Fa'absara, maka Nabi SAW pun melihat ma tamlikuhu ummatu, apa yang dikuasai oleh umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, min aqsa masyarikil ardi, dari timur yang paling jauh dari bumi, wa magharibiha, dan barat. Jadi diperlihatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kekuasaan umatnya akan sampai kepada timur dan barat. Ma zuyali minha, nah ini tadi kita sudah katakan bisa dibaca mazawali minha, bisa dibaca mazuyali minha. Kalau mazawali minha itu maknanya apa yang Allah telah lipat bagiku. Kalau mazuyali minha, apa yang dilipat bagiku dari bumi, diperlihatkan. Al-kanzaini, ini yang dimaksud kanzaini, 2 gudang harta. Yang pertama kanzu Kisra, yaitu gudang hartanya Kisra. Kisra adalah raja Persia, wa huwa malikul furs, rajanya Persia, malikul fursi, rajanya Persia. Wa kanzu Qaisara, dan gudang hartanya Kaisar Romawi, wa huwa malikul Rumi, dan Kaisar ini adalah rajanya Romawi. Al-ahmara, yang berwarna merah, ibaratun an kanzi Qaisar. Ini adalah merupakan sebutan bagi gudang hartanya Kaisar Romawi. Kenapa disebut merah? Li'annal ghaliba indahum kana adz-dzahab. Karena kebanyakan harta mereka adalah adz-dzahab, kana adz-dzahab. Wal abyad, dan yang putih adalah ibaratun an kanzi Kisra. Ini adalah merupakan sebutan bagi gudang hartanya Kisra, raja Persia. Kenapa? Li'annal ghaliba indahum, karena kebanyakan harta mereka kana al-jauhar, yaitu berupa batu mulia, zamrud, zabarjad, wal fiddah, dan perak. Ya. Jadi hartanya Persia perak dan batu-batu mulia, sedangkan Romawi adalah emas. Wal ahmara wal abyad, dan kata ahmar dan abyad mansubani, dibaca mansub alal badali, sebagai badal. Ya, dibaca mansub sebagai badal. Wa u'titul kanzainil ahmar wal abyad. Bisanatin, as-sanah artinya adalah al-jadbu, paceklik, kekeringan. Bi'ammatin, ini sifatun lisanatin, menjadi sifat untuk sanah. Ruwiya bil ba'i, diriwayatkan dengan ba, bi'ammatin. Wa bihadfiha, dan juga diriwayatkan tanpa ba, dihapuskan ba-nya. Bisanatin ammatin, ay jadbun amun, yaitu musim paceklik yang merata semuanya. Yakunu bihil halakul amu, yang dimana terjadi kebinasaan yang merata secara umum. Nah, ini tidak terjadi. Ada di sebagian negeri tapi tidak terjadi pada seluruh negeri. Min siwa anfusihim, dari selain diri mereka sendiri, ay min ghairihim, maksudnya dari selain mereka, dari selain umat ini, dari selain kaum muslimin. Minal kufari, itu dari kalangan orang-orang kafir. Jadi tidak dijadikan kekuasaan atas musuh, melainkan
dari kalangan kaum muslimin sendiri. Maka oleh karena itulah ad-da'wah, berjihad terhadap kaum muslimin, memperbaiki akidah mereka, ini adalah merupakan upaya yang besar yang harus didahulukan, karena hakikatnya orang kafir tidak akan bisa menguasai kaum muslimin ketika kaum muslimin akidahnya benar, mengikuti tuntunan nabinya. Tapi ketika sudah mulai menyimpang, ya dikuasai. Baydatahum, nah ini tadi qila dikatakan maknanya adalah sahatuhum, yaitu area mereka. Wa ma hazuhu minal biladi, dan yang dicakup dari negeri-negeri. Artinya jadi negeri-negeri kaum muslimin itu diserang oleh sebagian mereka, sebagian kaum muslimin yang akhirnya diambil, dicaplok. Wa qila, ada yang mengatakan lagi makna baydatahum adalah mu'dhamuhum wa jama'atuhum, kebanyakan mereka dan jamaah mereka saling menghalalkan, saling menyerang. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dha, sehingga sebagian mereka membinasakan sebagian yang lain. Ay hatta yujada dzalika minhum, sehingga terjadi hal itu dari mereka. Fa inda dzalika, maka ketika kaum muslimin dalam keadaan seperti itu, saling memakan satu dengan yang lain, saling menguasai satu dengan yang lain, saling menyerang satu dengan yang lain, yusallitu alaihim aduwwahum minal kufari, Allah berikan kuasa pada musuh-musuh kaum muslimin, yaitu dari kalangan orang kafir atas kaum muslimin. Al-a'immatul mudillin, sungguhnya yang paling aku takutkan adalah para pemimpin yang menyesatkan. Kata Syekh Shalih Fauzan, maknanya adalah al-umara wal ulama wal ubbad, yaitu para pemimpin, para ulama, para ahli ibadah, alladzina yuqtada bihim, alladzina yaqtadi bihimun nasu, yang dimana orang mengikuti mereka. Ketika para pemimpinnya, para ulamanya, para ahli ibadahnya menyimpang, manusia akan mengikuti. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Ya, penyimpangan itu diikuti. Maka mereka disebut pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Wa idza waqa'a 'alaihimus sayfu, apabila pedang telah terhunus, yang maknanya adalah waqa'atil fitnatu, terjadi fitnah, wal qitalu, dan peperangan, bainahum, di antara mereka. Lam yurfa ila yaumil qiyamati, tidak akan diangkat pedang itu sampai hari kiamat, yang artinya peperangan akan terus terjadi. Aitabqal fitnatu, fitnah akan terus terjadi, wal qitalu, dan peperangan juga terus terjadi, bainahum, di antara mereka. Yalhaqa hayyun min ummati, ya, ada sekelompok dari umatku yang mengikuti orang-orang musyrik. Nah, ini juga ini. Ya, yalhaqa hayyun min ummati, al-hayyu wahidul ahya'i, yaitu wahiyya al-qabail, yaitu artinya kabilah. Jadi ada satu kabilah dari umatku mengikuti orang musyrik. Ya, bil musyrikin, mengikuti orang musyrik. Ayyanziluna ma'ahum fi diyarihim, mereka tinggal bersama dengan orang musyrik di perkampungan orang musyrik. Nah, ini makna yalhaqu hayyun min ummati. Fi'amun ay jama'atun, yaitu sekelompok. Ini kan yang terkait dengan hatta ta'budu fi'amun min ummatil authan. Dan sekelompok umatku yang menyembah berhala. Khatamun nabiyyin ay akhirun nabiyyin, akhir dari para nabi, penutup para nabi, akhir dari para nabi. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perintah Allah. Al-zahir, maksudnya perintah Allah di sini adalah annal murada bihi, bahwa maksudnya adalah ar-rihu thayyibatu, angin yang harum. Allati taqbidu arwahal mu'minina, yang mencabut ruh orang-orang mukmin. Jadi nanti sebelum kiamat besar terjadi, orang-orang mukmin ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara didatangkan angin yang berhembus sepoi-sepoi, ya, baunya harum melewati ketiak mereka dan seterusnya, sampai kemudian akhirnya mereka wafat. Lalu terjadi kiamat pada orang yang paling buruk. Tabaraka ay kamula. Tabaraka artinya kamula, yang sempurna, wa ta'azama, yang maha agung, wa taqaddas, dan maha suci. Wa la yuqalu illa lillahi, dan tidak boleh dikatakan tabaraka ini kecuali hanya bagi Allah semata. Wa ta'ala, dan maha tinggi, ay ta'azama wa kamula uluhu, maha besar, maha tinggi, yang sempurna ketinggiannya. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global hadis ini. Hadza haditsun jalilun, ini hadis yang sangat agung. Yashtamilu ala umurin muhimmatin, yang mencakup perkara-perkara yang sangat penting.
wa akhbarin shadiqatin, dan berita yang benar. Yukhbiru fiha as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar dan dibenarkan mengkhabarkan. Anallaha subhanahu, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala jama'a lahul arda, mengumpulkan baginya bumi. Hatta absara ma tamlikuhu ummatuhu, sampai Nabi pun melihat sampai mana kekuasaan umatnya. Min aqsal masyariqi, mulai dari ujung timur, wal magharibi, sampai ujung barat. Wa hadza khabarun wujida, dan ini adalah merupakan kabar, ya. Wa hadza khabarun wujida makhbaruhu, dan ini adalah kabar yang memang terbukti terjadi. Kaum muslimin menguasai timur, menguasai barat, sampai ke Maghrib, ya, sampai ke Maroko. Faqad ittasa'a, maka sungguh telah meluas mulku ummatihi, kekuasaan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta balagha, sehingga sampai min aqsal maghribi, sampai maghrib barat, ujung barat, ila aqsal masyriqi, sampai ujung timur. Wa akhbara, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, annahu utiyal kanzaini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan 2 gudang harta. Juga sama, fawaqa'a kama akhbara, terjadi sebagaimana Nabi khabarkan. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Persia dikalahkan, pukul mundur dari Syam. Romawi dikalahkan, pukul mundur dari Syam, lalu kemudian Persia dikalahkan, harta diambil menjadi harta rampasan perang. Faqad hazat ummatuhu, maka sungguh umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meraih mulkai Kisra wa Qaisara, 2 kerajaan milik Kisra raja Persia dan Kaisar milik raja Romawi. Bima fihi ma, dengan apa yang ada pada kerajaan Kisra dan Kaisar. Minadz zahabi wal fiddati, berupa emas dan perak, wal jauhari, dan batu-batu mulia. Wa akhbara, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, annahu sa'ala rabbahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, li ummati, bagi umatnya, alla yuhlikahum, agar Allah tidak membinasakan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bijadbin amin, dengan paceklik yang merata di mana-mana. Wala yusallit, dan Nabi memohon kepada Allah agar tidak menguasakan alaihim, kepada umatnya, aduan, musuh, minal kufari, dari kalangan orang kafir. Yastauli ala biladihim, yang menguasai negeri mereka. Wa yasta'silu jama'atahum, dan menghabiskan jemaah kaum muslimin, kecuali dari mereka sendiri. Wa anna Allah, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, a'tahu, memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masalatul ula, permintaan yang pertama, bahwa umat Nabi enggak akan dibinasakan dengan paceklik. Wa atahul mas'alata tsaniyata, dan Allah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam permintaannya yang kedua. Selama madamatil ummatu, selama umat ini mujtanibatan, menjauhi lil ikhtilafi, perselisihan, wat tafarruqi, dan perpecahan, wat tanahuri fi ma bainaha, dan saling membantai di antara mereka. Fa idza wujida dzalik, apabila didapati hal tersebut, sallata alaihim, maka Allah akan kuasakan atas mereka aduwahum, musuh mereka, minal kufari, dari kalangan orang kafir. Wa qad waqa'a kama akhbara, dan telah terjadi sebagaimana Nabi khabarkan, hinama tafarraqatil ummatu, ketika umat berpecah belah. Ya, seperti Khawarij misalnya, membunuh kaum muslimin, menyerang kaum muslimin sendiri. Nah, ini kan menjadi musuh malah berkuasa terhadap kaum muslimin, karena tadi sebagian kaum muslimin telah membunuh sebagian yang lain dan memerangi sebagian yang lain. Wa takhawwafa sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menakut-nakuti ala ummati, umatnya, khataral umara'i, bahayanya para pemimpin, wal ulama'i, dan para ulama, ad-dhallina, yang sesat, al-mudillina, lagi menyesatkan. Nabi ingatkan, begitu bahayanya ini orang berilmu atau pemimpin yang sesat, lagi menyesatkan. Kenapa berbahaya? Li'anna an-nasa, karena manusia, yaqtaduna bihim, mengikuti mereka, fi dhalalihim, dalam kesesatan mereka. Wa akhbara, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, annaha, bahwa sesungguhnya, idza waqa'atil fitnatu, apabila fitnah terjadi, wal qitalu, dan peperangan terjadi, fil ummati, di tengah umat ini, fa inna dzalika yastamirru fiha ila yaumil qiyamati, maka itu akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Dan terjadi kan? Peperangan terus terjadi. Waqad waqa'a kama akhbara, dan sungguh telah terjadi sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Famundhu hadathat, dan semenjak terjadi famundhu hadathatil fitnatu, dan semenjak terjadi fitnah bimaqtali Utsman, dengan terbunuhnya sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Jadi fitnah yang pertama terjadi yaitu terbunuhnya sahabat Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Adapun terbunuhnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pintu fitnahnya terbuka dan pecah, tidak akan tertutup lagi. Sedangkan fitnah pertamanya adalah terbunuhnya sahabat Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Semenjak terbunuhnya sahabat Utsman radhiyallahu anhu, wahia mustamiratun, dan fitnah itu terus berlanjut ila yaumi, sampai hari ini. Wa akhbara, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, anna ba'dha ummati, bahwa sebagian dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yalhaquna bi ahli syirki, mereka mengikuti orang-orang musyrik, fiddari, terkait tempat tinggalnya sama orang musyrik, wadiyanati, dan terkait dengan agama orang musyrik, ngikutin orang musyrik, tinggal di tempat orang musyrik, dan mengikuti agamanya orang musyrik. Nauzubillah. Wa anna, dan Nabi SAW mengkhabarkan, anna jama'atin minal ummati, bahwa akan ada sekelompok dari umatnya, yantaqiluna ila syirki, yang mereka berpindah pada kesyirikan. Wa qad waqa'a kama akhbar, dan telah terjadi sebagaimana beliau kabarkan. Fa'ubidatil qubur, maka kuburan pun disembah. Wal ashjaru, dan pohon kembali disembah. Wal ahjaru, dan bebatuan juga kembali disembah. Nah, ini yang menjadi syahidnya ini. Wa akhbara, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengkhabarkan, an zuhuril mudda'ina lin nubuwati, orang-orang yang mengklaim sebagai nabi. Wa anna kulla man idda'aha fa huwa kadhibun, dan Nabi memberitahukan bahwa setiap orang yang mengklaim bahwa dia nabi itu adalah pendusta. Li'annaha intahat bi bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam, karena kenabian telah habis dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa basyara sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, bi baqa'i ta'ifatin min ummatihi 'alal islami. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bahwa tetap akan ada sekelompok dari umatnya yang bertahan di atas Islam yang benar, yang murni, yang jernih. Raghma wuqu'i hadhil kawarith wal wailati, walaupun terjadinya berbagai macam bencana dan musibah yang tadi sudah disebutkan ini, tetap akan ada orang yang berpegang pada Islam yang benar, yang sahih. Wa anna hadhihi ta'ifatan, dan sesungguhnya kelompok ini ma'akillati, walaupun sedikit jumlahnya, la tatadarrar, tidak akan membahayakan. Kelompok ini yang sedikit ini, bikaidi a'daiha, dengan tipu daya musuhnya, wa mukhalifiha, dan orang-orang yang milisnya, tidak akan membahayakan. Artinya tetap mereka akan konsisten terus-menerus seperti itu sampai menjelang hari kiamat. Munasabatul hadits lil babi, ketersesuaian hadis ini dengan bab ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara, mengkhabarkan fihi, di dalam hadis ini, anna jama'atin min ummati, bahwa akan ada sekelompok dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sata'budul awthana, yang akan menyembah berhala, yang artinya akan tetap terus ada mereka yang menyembah berhala. Maka oleh karena itu dakwah tauhid, yang mengingatkan kepada tauhid, yang memperingatkan kesyirikan, terus akan ada. Ya, orang-orang yang memberikan persembahan kepada penunggu laut, penunggu gunung, dan seterusnya, walaupun dia sholat, tetap ada. Dan kenyataan ada di depan mata hari ini. Masa kemudian kita katakan nggak mungkin terjadi kesyirikan, sedangkan depan mata terjadi. Fafihi raddu, maka di dalam hadis ini juga terdapat bantahan alaman angkar, bagi orang yang mengingkari wuku asyirki, terjadinya kesyirikan fil ummati, pada umat ini. Jadi kan ada orang yang mengatakan nggak mungkin umat ini berbuat kesyirikan. Ini buktinya hadis menyebutkan, dan fakta di lapangan juga demikian, mengatakan demikian. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, wuku asyirki fi hadhil ummati, terjadinya kesyirikan pada umat ini. Waraddu, dan bantahan ala man nafa dzalika, kepada orang yang menafikan hal tersebut. Terjadi. Yang kedua, alamun min a'lami nubuwati sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Haitsu akhbara, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, bi akhbarin, dengan khabar, informasi, waqa'a madmunuha kama akhbara, di mana yang dikandung dari informasi itu semuanya terjadi persis seperti yang Nabi khabarkan. Yang ketiga, kamalu syafaqati sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi, betapa sangat sayangnya Nabi terhadap umat. Haitsu sa'ala rabbahu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Rabbnya, laha, untuk umat ini, ma fihi khairaha, meminta apa yang merupakan kebaikan bagi umat ini.
Wa a'zamu, dan yang paling besar dari kebaikan itu adalah at-tauhid, tauhid. Wa takhawwafa 'alaiha ma yadurruha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan apa yang buruk yang terjadi dan membahayakan umat ini. Wa a'zamu syirku, dan yang paling dikhawatirkan Nabi adalah kesyirikan. Yang keempat, tahdzirul ummati, memperingatkan kepada umat minal ikhtilafi, dari berselisih. Wa du'atil dhalali, dan orang-orang yang menyuruh pada kesesatan. Jadi hendaklah ya kita bersatunya dengan tauhid, ya akhi. Disatukan dengan tauhid. Ya, disatukan dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun beberapa masalah ijtihadiyah, fiqhiyah, ya kita, kalau memang itu lahu wajhun minan nazar, dari permasalahan fikih, kita berlapang. Tapi bab tauhid, ayo kita loyal. Ya, ini kita jangan sampai kemudian bercerai-berai, ini terpecah belah. Dalam bab tauhid berpecah belah. Nauzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, khatbun nubuwati bihi sallallahu alaihi wasallam, ditutupnya kenabian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, al-bisyaratu, kabar gembira. Bi annal haqqa la yazulu, bahwa kebenaran tidak akan sirna. Bil kulliyati, sama sekali. Kebenaran tidak akan sirna sama sekali, tidak. Wa bi baqa'i ta'ifatin alaihi, dan kabar gembira akan adanya sekelompok yang tetap berada di atas kebenaran. La yadurruha man khadzalaha, tidak membahayakan mereka yang berpegang pada kebenaran, orang-orang yang menghinanya, melecehkannya. Wala man khalafa, dan juga tidak membahayakan orang yang menyelisihinya. Artinya tidak membahayakan, tetap akan terus ada, tetap eksis terus. Jadi dakwah tauhid akan terus eksis, ya. Ya, dengan pertolongan dari Allah Rabbul Alamin, yang berpegang pada tauhid akan terus eksis. Tapi itu di dakwahnya tetap harus digaungkan terus, dan jangan pula ahlu tauhid banyak berselisih dan terlalu menampakkan perselisihan. Itu di dalam beberapa masalah fiqhiyah, ijtihadiyah. Naam, ikhwatul iman, a'azzakumullah. Kita akan sebutkan beberapa, atau kita akan bacakan untuk menyempurnakan pembahasan kita, yaitu faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala di dalam matan Kitab Tauhid. Ya, kita akan sebutkan faedah yang disebutkan oleh Syekh di dalam matan Kitab Tauhid. Faedah yang pertama, tafsiru ayatin nisa al-ula, yang pertama. Ya. Faedah yang pertama, tafsiru ayatin nisa, penjelasan ayat dalam surat An-Nisa tadi. Yu'minuna bil jibti wat taghut, orang Yahudi, orang ahlul kitab, Yahudi Nasara, beriman kepada jibti, kepada syaitan, kepada berhala, kepada dukun, tukang sihir, atau syaitan. Nah, ini kan terjadi juga pada umat ini. Yang kedua, tafsiru ayatil ma'idati wa abadat taghut, menyembah taghut. Yang ketiga, tafsiru ayatil kahfi, menjelaskan pada ayat kahfi, lanattakhidanna 'alaihim masjid, kami akan menjadikan itu tempatnya Ashabul Kahfi sebagai tempat ibadah. Nah, ini juga akan terjadi sekarang ini. Tempatnya orang saleh dijadikan tempat ibadah. Nah, lalu kemudian selanjutnya, faedah yang selanjutnya, yang keempat, ini ada beberapa faedah ini disebutkan oleh Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala. Yang keempat, wahia ahamuha, dan ini termasuk faedah yang paling penting, maknal imani bijibti wat taghut, makna beriman kepada jibti wat taghut fi hadzal mawdhi, di tempat ini. Hal huwa i'tiqadu qalbin, apakah yang dimaksud keyakinan dengan hati? Au huwa muwafaqatu ashabiha ma'a ba'dihha wa ma'rifatu butlaniha, ataukah dia meniru atau menyamai perilaku orang-orang ahlul kitab sebagian dengan yang lain, tapi dia mengetahui bahwa itu batil. Kalau yang meyakini dengan hati bahwa itu sesuatu yang batil itu benar, ini jelas. Tapi yang dimaksud di sini adalah dia meniru. Jadi iman kepada jibti wa taghut awal mulanya meniru dulu. Meniru lama kelamaan akhirnya ya jadi membenarkan keyakinan mereka yang batil. Makanya di sini ada satu poin penting bahwa at-tashabbuh adalah merupakan pintu, kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, menyerupai orang-orang Yahud Nasara itu adalah pintu menuju kepada kesyirikan, kekufuran. Yang kelima, faedah yang kelima,
perkataan mereka, innal kuffara alladziina ya'rifuna kufrahum ahda sabilan minal mu'minin. Nah, ini. Jadi orang-orang Yahudi berkata bahwa orang-orang kafir yang mereka mengetahui kekufurannya. Jadi orang Yahudi tahu bahwa orang-orang ahlul kitab, orang-orang Quraisy itu kafir, tapi mereka katakan itu lebih benar jalannya. Ini jelas perkataan yang menyebabkan dia kufur. Jadi orang Yahudi ketika ditanya oleh orang-orang Quraisy, menurut kamu mana yang lebih benar, kami atau Muhammad dan pengikutnya? Kata orang Yahudi, kalian lebih benar daripada orang-orang mukmin. Nah, ini kan nggak boleh. Jadi kalau ada orang mengatakan ini orang Nasara lebih benar daripada orang Islam, nggak boleh. Ini perkataan bisa menyebabkan keluar dari agama Islam. Hadzal qaulu kufrun wa riddatun. Ini perkataan kufur dan bisa menyebabkan kemurtadan. Yang keenam, wa yal maqsudatu bitarjamati, dan ini yang dimaksudkan dengan judul bab, anna hadza, bahwa ini la budda ayyujada fi hadhil ummati, bahwa yang terjadi pada umat sebelumnya akan terjadi pada umat ini. Kama taqarrara fi hadithi Abi Sa'id, sebagaimana yang telah jelas di dalam hadisnya sahabat Abi Sa'id yang tadi kita sudah sebutkan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. As-sabi'atu, yang ketujuh, tasrihu biwuqu'iha. Di penjelasan dari Rasulullah SAW bahwa akan terjadi, yaitu apa? Ibadat al-awthan, menyembah berhala akan terjadi fi adil ummati, di tengah-tengah umat ini, fi jumu'in katsiratin, dalam kelompok yang banyak. Kelompok yang banyak terjadi menyembah berhala, naudzubillah. Yang kedelapan, al-ajabul ujabu, sesuatu yang sangat aneh. Yaitu apa? Khuruju man yadda'in nubuwah. Munculnya orang-orang yang mengklaim sebagai nabi. Seperti mithlul Mukhtar bin Ubaid al-Thaqafi. Ma'a takallumihi bi syahadatin. Padahal dia mengucapkan syahadat, tapi dia ngaku sebagai nabi. Wa tasrihi, dan dia mengklaim, menjelaskan bi annahu min hadhil ummati, bahwa dia termasuk umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Wa anna rasulah haqqun, dan dia meyakini bahwa Rasul adalah hak. Wa anna al-Qur'an haq, dan Al-Qur'an juga benar. Wa fihi, dan juga di dalamnya, anna Muhammadan, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, adalah penutup para nabi. Wa ma'a hadza, ya, yasduqu fi hadza kullihi, dia benar dalam hal ini semuanya, tapi ma'at tadaddil wadhi, kontradiksi yang jelas. Dia meyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam hak, tapi penutup para nabi, bahkan tapi dia kemudian mengklaim sebagai nabi. Nah, lihat. Ya. Wa qad kharaja al-Mukhtar, dan al-Mukhtar Ibnu Abi Ubaid al-Thaqafi ini dia muncul fi akhir asri sahabat, di akhir-akhir masa para sahabat. Wa tabi'ahu fi'amun katsiratun, dan pengikutnya banyak. Pengikutnya banyak. Ya, al-Mukhtar Ibnu Abi Ubaid al-Thaqafi. Ya, muncullah orang ngaku jadi nabi dan seterusnya. Ya, pengikutnya banyak. Awal mulanya dia menampakkan dia iman kepada Rasul dan seterusnya, lama-kelamaan dia ngaku jadi nabi. Naudzubillah. Yang ke-9. Al-bisharatu bi anna al-haqqa la yazulu bil kulliyah. Ini sudah disinggung oleh Syekh Fauzan. Kabar gembira bahwa kebenaran tidak akan hilang sama sekali. Kama zala fi ma madha, sebagaimana kebenaran sudah hilang pada umat terdahulu, sudah hilang. Tetapi pada umat ini tidak. Bal tazalu alaihi ta'ifatun, tapi akan tetap ada sekelompok dari umat ini yang terus berada di atas kebenaran sampai menjelang hari kiamat. Kalau di umat terdahulu hilang, sudah hilang. Tergerus. Ya. Ya, apalagi setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Yahud dan Nasara wajib iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, ya mesti kufur, mesti di neraka sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ashiratu, yang ke-10, al-ayatul uzma. Itu bukti tanda yang sangat agung. Annahum ma'akillatihim la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Bahwa mereka, orang-orang yang berpegang pada kebenaran, walaupun sedikit tidak membahayakan sedikit pun. Artinya mereka tetap eksis, tidak membahayakan orang yang mencemooh mereka, menyelisih mereka. Dia tidak usah khawatir, akan terus eksis. Al-hadiyata asyrata, artinya tidak usah khawatir di sini bahwa kita tidak usah khawatir bahwa ini akan hilang, tidak. Tetapi dalam artian akan semakin sedikit jelas. Karena memang itu termasuk bukti keterasingan Islam. Kita sudah bahas tentang keterasingan Islam dalam pembahasan tentang fadlul Islam. Silahkan para ikhwan untuk memurojaahnya kembali. Seperti apa gambaran dari ghurbatul Islam. Anna dzalika syarta ila qurbi qiyamis sa'a. Bahwa ini tanda, ini syarat, dimaksud tanda ini sampai dekat hari kiamat, terjadi terus.
terjadi terus. Yang ke-12 ats-tsaniyata asyrata ma fihi minal ayatil 'azimati. Di dalamnya terdapat bukti-bukti yang sangat agung. Di antaranya adalah ikhbaru pengkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna Allah zawalahu al-masyariq wal magharib, bahwa Allah melipat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam timur dan barat. Wa akhbara bi ma'na dzalika, dan Nabi mengkhabarkan dengan makna hal tersebut. Wa waqa'a kama akhbar, dan terjadilah seperti yang Nabi khabarkan. Bi khilafil janubi wasyimali, berbeda dengan utara dan selatan dan utara. Kenapa? Karena selatan dan utara memang tidak ada penduduknya. Kutub selatan, kutub utara tidak ada penduduknya. Timur barat lah penduduknya. Makanya disebut timur barat. Wa ikhbaruhu, dan pengkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu utiyal kanzaini, bahwa Nabi diberikan 2 gudang harta. Ini juga sudah disinggung oleh Syekh Fauzan. Wa ikhbaruhu bi ijabati da'wati li ummati fil itsnaini, dan Nabi mengkhabarkan bahwa doa Nabi untuk umatnya diijabah oleh Allah dalam 2 hal. Ya, dalam 2 hal, yaitu tadi tidak akan mati dengan sebab paceklik yang merata, dan tidak akan dikuasai oleh musuh. Kecuali bi annahu man asalita, kecuali ini yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Bahwa umat ini akan berselisih. Wa ikhbaruhu, dan pengkhabaran Nabi bi wuqu'is sayfi, dengan dikeluarkannya terhunusnya pedang perang. Wa annahu la yurfa idza waqa, dan apabila sudah terjadi peperangan tidak akan berhenti. Wa ikhbaru bi ihlaki ba'dhin ba'dhan, dan Nabi mengkhabarkan bahwa sebagian umat ini akan memusuhi, memerangi sebagian yang lain, membinasakan sebagian yang lain. Wa sabi ba'dhim ba'dha, dan menawan sebagian yang lain. Wa khaufihi, dan Nabi pun sangat takut ala ummati, atas umatnya, minal a'immatil mudillina, dari para pemimpin yang menyesatkan. Wa ikhbarihi, dan Nabi mengkhabarkan bizuhuril mutanabbi'ina fi hadhil ummati, munculnya yang ngaku Nabi dari umat ini. Wa ikhbaruhu bi baqa'i ta'ifatil mansurati, dan Nabi mengkhabarkan tetap adanya sekelompok yang diberikan pertolongan di atas kebenaran. Wa kullu hadza semua ini terjadi kama akhbara, sebagaimana yang Nabi telah khabarkan. Ma'anna kulla wahidatin minha, padahal masing-masing dari kejadian yang Nabi khabarkan ini min ab'adi ma yakunu fil uqul, sangat jauh sekali dari akal. Di masa itu orang nggak akan mengira bahwa akan terjadi seperti ini, tetapi semua ini terjadi sebagaimana yang Nabi khabarkan, dan ini tanda yang menjelaskan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, bukti kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-13, hasrul khaufi ala ummati minal a'immatil mudillin, Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan membatasi kekhawatiran beliau pada umat, yaitu pada para pemimpin yang menyesatkan. Mengapa? Syekh Fauzan tadi sudah jelaskan. Karena kalau mereka berbuat kesesatan, menyesatkan, umat pada ngikuti. Yang ke-14, ar-rabi'ata asyara at-tanbihu ala ma'na ibadatil awthan. Di dalamnya terdapat peringatan tentang makna menyembah berhala. Artinya bahwa ini bukan hanya khusus ruku sujud pada berhala saja, tapi mengikuti tokoh-tokoh yang menyesatkan, sampai akhirnya tokoh-tokoh yang menyesatkan itu mengajak manusia untuk menyembah berhala. Na'udzubillah. Di dalamnya termasuk mengikuti orang-orang yang menyesatkan, sehingga sampai akhirnya menghantarkan manusia pada peribadatan terhadap berhala itu, pada kesyirikan. Na'udzubillah. Itu pun karena ngikutin al-a'immah al-mudillin, tokoh-tokoh yang menyesatkan. Oh, nggak apa-apa. Selamatan untuk Dewi Sri itu nggak apa-apa, asal dibarengi salawat, dibarengi baca Al-Quran. La ilaha illallah. Persembahan pada Roro Kidul itu nggak apa-apa, yang penting dengan baca Al-Quran. La ilaha illallah. Al-a'immah al-mudillin, tokoh-tokoh yang menyesatkan. Ikhwatal iman, azakumullah. Kita memohon kepada Allah Rabbul Alamin agar Allah Rabbul Alamin menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, ya, menjaga kaum muslimin dari ini al-a'immah al-mudillin, tokoh yang menyesatkan, apalagi sampai menghantarkan kepada kesyirikan. Nauzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Yang bisa kita bahas pada kesempatan kajian kita malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.